wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Korbel Cak Didik di masing-masing kecamatan serta Kabupaten Projo. Yang saya hormati K3S tingkat sekolah dasar yang ada di seluruh Kabupaten Projo, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu proktor yang nanti akan menangani AN pada tahun ini yang berbahagia. Alhamdulillah lewat Zoom ini kita dapat bertemu, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini perlu kita sampaikan bahwa 1 bulan ke depan kita akan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer. Untuk persiapan ANPK ini perlu kiranya kita mempersiapkan diri agar besok pelaksanaan kegiatan ANPK berjalan dengan lancar. Terkait dengan itu perlu saya sampaikan pada Bapak pengawas, khususnya Korbel Cak Didik, untuk selalu mengingatkan bahwa Bapak Ibu para sekolah dimohon untuk yang pertama mempersiapkan fasilitas alatnya. Laptop yang akan digunakan oleh anak-anak silakan dicek sesuai dengan spek yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Mas Anwar. Kemudian jaringan internet yang juga harus dipersiapkan dengan baik, dan tidak lupa tentunya Bapak Ibu proktor yang nanti akan menangani kegiatan ANPK ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ANPK ini, mohon dengan sangat bahwa pos AN yang sudah ada untuk dicermati, dibaca ulang, dipahami apa-apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dan untuk tahun ini harapan saya pengawas ANPK sesuai dengan juknis yang ada di dalam pos AN adalah silang antar satuan pendidikan. Silakan nanti Bapak Ibu Korbel Cak Didik untuk mengatur silang pengawasan ANPK ini antar satuan pendidikan dibuat senyaman mungkin sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dengan sosialisasi pada saat ini yang nanti secara teknis khususnya yang akan disampaikan oleh Mas Anwar, sehingga secara teknis pula para proktor dapat memahami dengan cermat apa-apa yang harus kita laksanakan bulan depan. Recording in progress. Akan dilaksanakan tahap 1 tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober. Kalau sekarang tanggal 20 September bulan depan kita sudah akan mulai kegiatan ANPK ini, dan gelombang 2 tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November. Masih ada cukup waktu. Nanti tahapan-tahapan ini akan ada simulasi, ada gladi bersih, kemudian hari hanya kegiatan kita. Silakan tahapan-tahapan ini dengan baik, sehingga kalau kita telah tahapan-tahapan ini, harapan kita bila ada kendala yang akan menghambat kegiatan AN bisa teratasi lebih dahulu, dipersiapkan dengan matang. Nah, mudah-mudahan Zoom kali ini bisa berjalan dengan lancar, semuanya diberikan kesehatan, dan sampai dengan tahap berikutnya kita akan simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita akan tahu bagaimana kondisi satuan pendidikan yang mana nanti dalamnya anak-anak mengerjakan literasi, numerasi, survei karakter, sedangkan Bapak Ibu, guru, dan para sekolah kemarin sudah melaksanakan survei dan belajar, di mana semuanya sudah bisa melaksanakan. Mungkin ada beberapa yang belum mengisi, ada nanti satu tahapan untuk memperbaikinya, dan untuk itu nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan akhir tahun ini terkait dengan pelaksanaan ANPK
semuanya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang bagus di Kabupaten Purworejo. Dengan saya izin dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD Bapak Kapten BNPB atas berkenannya untuk memberikan sambutan dan pengarahan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara ini atau penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Khairul Anwar yang mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu atau teman-teman dokter di kecamatan maupun di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam acara pembukaan pada hari ini, selanjutnya nanti waktu sebelumnya kami serahkan kepada Mas Anwar untuk pemberian materi. Saya selalu membawa acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf ini saya ingin ditunjuk oleh Mas Anwar untuk membantu pelaksanaan penyampaian materi daripada hari ini. Ya, untuk hari ini nanti materi seputar persiapan pelaksanaan ANBK jenjang SD tahun 2022 nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Mas Anwar. Nanti materi disampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti kami berikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan permasalahan atau pertanyaan bisa melalui chat juga nanti akan kami tanggapi. Tetapi nanti kalau mungkin waktunya tidak mencukup akan lanjut nanti mungkin dibahas di pertemuan berikutnya. Nanti kami akan mengadakan fit and proper kecamatan ya yang ada di dinas untuk besok pagi. Monggo Mas Anwar untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan untuk penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sipadewan yang saya hormati sebagai bidang SD, Bu Ani dan teman-teman semuanya dari SD yang saya hormati dan teman-teman proktor di 16 kecamatan yang saya hormati juga dan tidak lupa untuk para pengawas dan Kolil Campitik yang saya hormati. Pertama, kita wassalam pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu di ruang virtual ini dengan keadaan sehat tanpa halangan serta apapun. Untuk pagi ini nanti kita akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan
KN untuk tahun 2022. Nah, tentu kemarin untuk pelaksanaan sudah dimulai dari cek fisik di komputer Bapak Ibu semuanya. Di setiap kecamatan sudah dicek secara fisik di komputernya apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Dan juga tentu Bapak Ibu sudah punya catatan sendiri apakah nanti harus ditingkatkan, apakah dari segi infrastruktur di komputernya atau nanti di infra di bagian yang di jaringan internet. Nanti untuk di AN itu nanti dibagi menjadi beberapa tahapan. Saya ingin screen dulu. Ya, nanti untuk AN itu nanti pertama akan dimulai dari pendataan. Jadi kalau nanti ketika NBK tanpa pendataan tentu itu merupakan hal yang sangat mustahil karena keberlangsungan ANBK itu nanti dimulai dari pendataannya. Misalkan pendataannya dia baik, itu nanti di pelaksanaan juga akan baik juga. Misalkan contoh seperti misalkan di tempat jaringan ada siswa jumlahnya 10 untuk yang kelas 5, tapi di pendataannya baru ternyata 1. Nah, nanti tentu di waktu pelaksanaan itu tentu akan berpengaruh. Jadi makanya nanti pertama yang harus diketahuikan adalah dari pendataan. Nah, nanti di pendataan nanti akan dibagi menjadi ada pendataan peserta didik, lalu ada pendataan dari segi infrastruktur. Nanti untuk di peserta didik itu nanti untuk pendataannya itu nanti akan dimulai dari data pada Dapodik atau data untuk yang ANBK itu akan bersumber dari data aplikasi Dapodik. Nah, sekarang nanti untuk di Dapodik nanti harus difikirkan dulu datanya atau diupdate data pada aplikasi Dapodik. Misalkan begini, misalkan dengan ada peserta didik yang mutasi masuk kelas 5 misalkan. Nah, makanya nanti tidak boleh harus dengan tarik dulu, harus dipastikan dulu siswa itu dia masuk ke dalam anggota rombel kelas 5. Jangan sampai misalkan nanti dia kelas 5 tapi masih tadi anggota rombel kelas 1 atau kelas yang lain, maka nanti harus dilakukan updating data terlebih dahulu. Nanti untuk di Dapodik itu sudah kemarin yang sudah mengajukan update rombel itu sudah kita update semuanya, maka nanti silakan dengan lakukan sinkron data untuk melihat perubahannya. Terus yang kedua nanti ketika sudah update di Dapodik, nanti jenengan juga harus cek di portal PD-nya. Jadi setelah Dapodik jenengan harus cek ke portal PD-nya. Nah, kenapa kok perlu dicek? Karena begini Bapak Ibu, kalau misalkan ada satu siswa, jadi misalkan misal satu PD itu aktif di 2 satuan pendidikan, maka tidak masuk
maka tidak masuk ke dalam sampling. Jadi begini, misalkan ada satu PD, dia itu ketika jenengan cek di perval PD itu dia masuk ke dalam dua sekolah. Misalkan karena dimutasi, misalkan mutasi dari sekolah A ke sekolah B, tapi dari sekolah A itu belum dimutasikan, lalu di sekolah B itu diintegrasikan secara manual, maka nanti di perval PD-nya dia akan terdeteksi aktif di dua sekolah atau dua satuan pendidikan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dia nanti tidak akan masuk dalam sampling di ANPK-nya. Makanya nanti ketika di verbalnya itu harusnya dengan cross check apakah dia itu aktif atau tidak, atau malah aktif di dua satuan pendidikan. Terus yang kedua di perval PD itu ada juga kondisi bahwa satu NISN dipakai dua PD. Ini juga terjadi. Nah, misalkan misal NISN ini dipakai PD AA dan juga PD B. Nah, nanti kalau kondisinya seperti ini, maka nanti tidak masuk sampling juga. Jadi nanti ketika dengan proses di bio-nya kok ada PD yang belum masuk, nah itu jangan cek dulu di verval PD-nya apakah dia itu ada di paket NSD atau tidak. Seperti itu. Itu nanti untuk yang siswanya. Nanti kalau dengan sudah, nanti untuk pendataannya itu nanti untuk pendataan calon peserta lainnya itu nanti akan didata lewat ini. Nanti untuk pendataan siswa dia akan lewat linknya lewat BOAN SD .mdikbud.go.id. Nanti untuk akunnya sebentar saya lihat dulu. Jadi untuk akunnya adalah menggunakan ini di JTG 0313, lalu diikuti adalah kode sekolah. Lalu mohon maaf nanti untuk passwordnya ini karena di generatingnya itu ada kekeliruan, maka nanti untuk passwordnya itu nanti akan saya generate ulang nanti menjadi sebentar. Kosong apa No. Kalau Ibu saya coba generate ulang dulu ya.
nanti untuk ini baru kita proses untuk buildingnya, nanti akan untuk password nanti akan saya infokan lebih lanjut lagi. Terus nanti di untuk yang BWN-nya itu nanti jenengan hanya bisa untuk melakukan view data. Jadi jenengan tidak bisa melakukan tarik data maupun deleting sampling. Nah, nanti jenengan di BWN-nya hanya untuk melakukan view data. Jadi misalkan untuk cross check berapa jumlah PD-nya, terus berapa sesuai tersampel itu ada nanti di view-nya. Nah, untuk posisi saat ini, posisi sekarang nanti untuk di BOAN-nya itu sudah kita tarik data dan juga sampling pesertanya. Jadi kalau misalkan nanti jenengan sudah melakukan login, itu nanti sudah akan terisi siswanya. Oke, itu nanti untuk yang di pendataan di video-nya. Lalu nanti untuk pendataan di infranya, nanti untuk pendataan di infrastrukturnya. Kalau tahun kemarin untuk pendataan di infranya itu adalah menggunakan dari Porval TIK, lalu ditarik ke webnya NIK. Jadi ini tahun lalu itu dari Porval TIK, lalu ditarik ke web di NIK. Nah, ini kondisi tahun lalu. Tapi kalau untuk kondisi saat ini, nanti untuk updating datanya itu nanti langsung ke web NIK langsung. Itu jadi ketika nanti dengan login ke webnya NPK, itu nanti yang pertama yang lakukan adalah melakukan updating password dan juga akun pengguna, lalu nanti update untuk infranya dan juga nanti untuk memilih proses atau memilih globalnya tentu, terus nanti memilih juga mau pakai yang semi online atau yang full online, atau nanti penumpang atau mau mandiri atau mandiri di tumpang, itu nanti harus memilih. Nanti untuk linknya ya ada di sini, nanti di webnya NPK. Untuk username-nya jadi nanti untuk username-nya adalah menggunakan D0313 lalu diikuti oleh kode sekolahnya. Tapi untuk passwordnya itu nanti akan kita bagikan lewat grup untuk di grup proktor, nanti akan kita share lewat link atau lewat grup di proktornya. Gitu. Terus nanti setelah dengan login di web, nanti yang pertama yang dilakukan adalah update password dan juga update nama pengguna. Jadi pertama adalah update password dan juga update nama pengguna. Nah, nanti setelah jenengan melakukan update password, terus jenengan login lagi, tentu nanti loginnya adalah menggunakan login atau menggunakan seperti yang terbaru. Jadi bukan lagi menggunakan password yang default ini, bukan. Nanti setelah jenengan lakukan update password, nanti loginnya setelah login nanti menggunakan password yang terbaru. Nah, terus nanti untuk updating nama pengguna itu nanti adalah nama si proktornya siapa.
nanti prokernya siapa, lalu emailnya apa, dan nomor teleponnya berapa. Itu nanti perlu dilakukan update. Terus yang kedua nanti adalah update kesiapan AN. Nanti untuk update-nya yang di antara lain adalah status pelaksanaan, nanti dengan update apakah mandiri atau manual. Terus yang kedua adalah mode pelaksanaan dan pelaksanaan mau apa juga, mau semi online atau full online. Ini sedikit informasi untuk teman-teman yang di SMP, itu semua SMP menggunakan yang full online. Seperti SD juga tahun kemarin juga menggunakan hampir semuanya menggunakan full online, tapi ada salah satu SMP, salah satu SD yang tidak menggunakan online juga, pernah ada juga. Tentu nanti ketika menggunakan yang semi dan full online itu nanti ada plus minusnya. Misalkan dengan menggunakan yang semi online itu nanti pertama dari sisi setting itu lebih sedikit lumayan ribet. Kalau untuk menurut saya itu lebih sedikit ribet. Terus yang kedua juga memerlukan infra atau komputer yang sebenarnya lumayan tinggi juga, karena nanti untuk proktornya itu nanti menggunakan server di lokal, maka nanti perlu spek komputer yang lumayan tinggi. Nah, dan rata-rata sekolah itu belum memiliki spek tersebut. Nah, maka nanti untuk teman-teman yang di SD itu disarankan menggunakan yang full online, dikarenakan secara pengoperasian lebih mudah dan juga spek komputer juga lebih di bawahnya yang semi online. Jadi nanti untuk yang full online itu nanti antara komputer yang dipakai untuk proktor dan yang dipakai oleh klien itu sama. Tapi kalau yang semi online itu tidak. Jadi spek yang dipakai oleh si proktor dan klien itu berbeda, itu kalau yang semi online. Itu nanti untuk yang moda pelaksanaan. Lalu untuk status pelaksanaannya itu nanti misalkan kalau mau menumpang itu nanti langsung ditentukan dia mau menumpang ke mana, apakah menumpang ke SD di sebelahnya atau menumpang ke SMP atau menumpang ke jenjang lainnya. Lalu setelah melakukan updating untuk buat tadi, nanti sekolah juga harus mengisikan nanti tim teknisnya. Di siapa proktornya siapa, lalu proktornya siapa, dan juga teknisinya. Jadi nanti kalau secara teorinya itu kan kalau proktor itu adalah yang nanti ketika pelaksanaan adalah rilis token, mengaktifkan user, itu adalah si proktor. Sedangkan teknisi adalah menyiapkan dari segi infranya, misalkan menyiapkan komputernya, menyiapkan dari segi jaringannya, itu nanti adalah teknisi. Tapi secara kenyataannya ya satu orang dua pekerjaan, dia proktor ya juga teknisi juga. Itulah silakan diupdate untuk untuk datanya siapa yang mau ditunjuk, proktor maupun teknisi. Lalu setelah mengisikan itu, nanti lalu memilih atau mengupdate di infrastrukturnya. Nah, nanti itu di infranya itu nanti ada beberapa data yang harus diupdate. Misalkan
jumlah proktornya berapa, jumlah komputer proktor itu ada berapa, lalu ada jumlah klien, dan juga nanti adalah jumlah suite hubnya. Nanti klien itu nanti ada klien milik atau bukan, dan bukan milik. Jadi ada komputer klien yang milik sekolah, dan juga yang misalkan pinjam punya wali kelas atau punya pendidik atau punya orang tua siswa, itu nanti dianggapnya dia bukan milik sekolah. Terus ada juga nanti update di bagian access point. Access point, terus nanti ada di suite hub-nya. Nanti untuk di bagian suite hub-nya itu nanti yang di data itu bukan port yang ada di suite-nya, tapi adalah jumlah suite-nya itu ada berapa buah. Karena tahun kemarin pernah ada itu, karena suite itu ada 32 port, itu ada yang diisikan 32 buah. Nah itu kurang pas. Nah untuk suite itu nanti yang diisikan adalah jumlah buahnya, bukan jumlah port yang ada di suite. Kalau Pak Ibu belum tahu suite itu seperti apa, nanti bisa googling dan dicek di Google tersebut. Nah, nanti ada ini, ada image-nya atau ada gambarnya. Itu nanti, terus nanti ada sumber listrik, terus nanti ada juga akses internet. Itu nanti ada bandwidth upload, nanti harus dengan data juga, dan juga bandwidth untuk upload. Nah, nanti bandwidth uploadnya berapa dan bandwidthnya berapa itu nanti perlu dengan lakukan updating data. Secara teknisnya nanti untuk NPK itu setiap satu klien atau satu komputer itu nanti membutuhkan sekitar 0,8 Mbps untuk akses internetnya. Nah, cuma nanti ketika kita menarik ke belakang ke jenayah, kita cek ke tahun yang kemarin waktu pelaksanaan, ternyata ada juga yang di bawah itu dia sudah bisa jalan dan bisa lancar juga. Gitu. Makanya nanti tetap ketika jenengan mau nanti project di internetnya harus sesuai dengan yang ada di spesifikasi. Jadi satu klien itu harus minimal adalah 0,8 Mbps. Misalkan satu sesi jenengan menggunakan 5 komputer, berarti paling nggak jenengan butuh 5 Mbps untuk akses internetnya, baik untuk upload maupun unduhnya. Itu nanti untuk yang di webnya itu nanti yang diupdate setelah itu. Jadi nanti ada jumlah kliennya berapa, terus internetnya berapa, terus modal pelaksanaan, dan juga nanti di status pelaksanaan. Oke, itu saya nyoba login punya satu sekolah.
Kita mulai ini kapan Pak? Oke, misalkan seperti ini nanti di misalkan saya ngambil salah satu SD, misalkan SD, misalkan Wonoloto. Nanti setelah dengan melakukan login, nanti akan masuk ke menu seperti ini, nanti di webnya NPK. Nanti pertama nanti dengan masuk ke aplikasinya, nanti lalu silahkan diupdate di bagian nanti di email, silahkan diupdate, terus nanti di pelaksanaannya, yaitu mau penumpang atau mandiri. Nanti kalau mau penumpang langsung dengan nanti pilih di mana dia kalau penumpang, apakah di SMP, di SMA atau di penumpang. Di sini langsung akan muncul sekolah yang akan ditumpang. Itu kalau nanti mau penumpang. Terus nanti kalau untuk mode pelaksanaan, itu nanti silakan dipilih yang kalau saya menyarankan sebenarnya menggunakan yang full online, jadi menggunakan yang online. Setelah itu nanti masuk ke bagian yang tim teknis, nanti silakan di sini diupdate untuk siapa nama penanggung jawabnya, nomor teleponnya berapa, nama proktor, email, dan juga nama teknisinya. Itu nanti untuk penanggung jawab adalah kepala sekolah. Nanti silakan diisikan datanya, NIM nanti kalau ada, dan juga nomor ini, dan juga nama proktor. Barangkali ini adalah yang sudah lama mungkin nanti perlu dilakukan updating. Terus nomor HP juga nanti harus juga di update, dan juga nama teknisinya siapa itu nanti dilakukan update. Setelah itu nanti silakan dengan masuk ke bagian yang di infrastrukturnya. Nanti di sini dengan updating untuk jumlah proktornya, jumlah labnya, nanti kalau dengan jumlah klien milik itu ada berapa, bukan milik ada berapa, terus dan juga access point sampai nanti di bagian yang ISP-nya itu nanti perlu dilakukan. Nah, nanti untuk yang full online itu dikarenakan antara spek komputer yang untuk rotor dan file itu sama, maka misalkan nanti dengan siswanya ada 30, itu nanti cukup diisikan satu komputer rotor, walaupun pasti banyak komputer rotor yang bisa digunakan, karena kalau yang online kan sama antara spek yang di online sama yang semi itu kan full, yang spek yang lain dan rotor kan sama. Oke, coba kita cek ya. Nah, ini untuk spek yang semi online. Nanti untuk komputer server harus berbentuk desktop, lalu harus 4 core untuk CPU-nya, RAM-nya harus 8, dan harus. Tapi kalau nanti untuk yang full online, nanti spek yang komputer pokok itu sama dengan spek yang dipakai oleh si klien. Jadi speknya nanti sama. Maka nanti ketika dengan pendataan di sini, nanti kalau misalkan dengan ada 30 siswa cukup nanti diisikan satu komputer pokok. Nanti labnya silakan diupdate, kalau misalkan nanti akan diisikan dengan punya satu sepakan. Terus jumlah kliennya ada berapa? Jumlah klien yang dimiliki oleh semua. Nah, untuk nanti ketika jenengan mengisikan jumlah klien itu harus sesuai dengan spek yang ini atau bahkan lebih dari ini. Misalkan kok jenengan RAM-nya baru 1 GB, berarti ya jangan dulu dimasukkan ke dalam pendataan yang di sini. Nanti adalah komputer yang dimasukkan di sini adalah komputer yang sudah memenuhi syarat spesifikasi yang lain. Terus jumlah yang
juga bukan milik, juga sama juga, nanti dicek dulu speknya, misalkan jangan pinjam punya orang tua wali misalnya, itu juga lihat seperti itu juga, apakah speknya sudah memenuhi syarat ini ataukah gitu. Nah, kalau sudah, nanti bisa langsung jadikan data di bagian yang jumlah klien yang bukan milik. Terus untuk jumlah suite hub-nya, seperti yang saya bilang, itu yang diisikan adalah bukan jumlah port-nya. Nah, misalkan seperti ini adalah namanya adalah suite hub. Kalau ibu ada yang mungkin yang belum preso. Nah, nanti untuk yang seperti ini, nanti jangan diisikan adalah jumlah lubangnya ini, jangan. Yang diisikan adalah cukup satu buah suite-nya. Jadi jangan dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 24 lubang, lalu di sini ditulis 24 itu tidak sesuai, nanti itu belum sesuai. Jadi nanti harus dihitungnya adalah jumlah suite-nya, bukan jumlah lubang. Terus nanti untuk poin juga nanti harus dianalisis juga. Seperti ini adalah wifi seperti ini. Terus nanti yang dihitung juga bukan jumlah antenanya. colokan yang di tangannya itu bukan, tapi adalah jumlah buahnya. Jadi kan memiliki berapa buah access point. Jadi yang itu juga bukan jumlah ini apa antenanya, bukan. Jadi nanti itu adalah jumlah buahnya. Dengan seperti ini misalkan ada 3 buah antena, itu bukan dengan di atas 3 itu bukan, tapi tetap di atas tunggal buah. Lalu untuk listriknya juga harus dengan juga tentu semuanya menggunakan daya dari PLN. Lalu apakah 900 atau lebih tinggi atau malah di bawah. Kita pakai genset. Terus untuk namanya sebagainya nanti silakan dengan Kita pakai genset lagi. nanti untuk apakah menggunakan tabung speedy, ASTINet atau menggunakan kartu gasnya seperti Telkomsel Flash, M3 atau yang lainnya. Misalkan nanti menggunakan wifi yang radio yang tembak pakai tower, nanti bisa dipilih yang backflat seperti dengan ukur bandwidth-nya ada berapa, bandwidth upload-nya berapa, bandwidth upload-nya berapa. Nah, nanti untuk mengukur bandwidth-nya itu harus di jaringan tersebut. Kan misalkan dengan ukurnya pakai jaringan yang lain kan tidak betul. Jadi ketika dengan mengukur jaringan juga harus di jaringan sekolah. Misalkan di sekolah itu ada wifi, nah dengan tes, di speed test, nah, seperti itu. Nah, seperti itu masuk ke tes.net jadi go, kita tunggu sampai dia menunjukkan berapa jumlah upload dan juga berapa jumlah inputnya. Kita artinya adalah 23,51. Jadi di sini di bandwidth download berarti kan 23,5. Terus bandwidth uploadnya adalah 15. Seperti itu nanti cara untuk melakukan cek konekti internetnya. Nanti kalau sudah, nanti silakan bisa dengan langsung disimpan. Untuk saat ini dikarenakan dalam minggu ini masih digunakan untuk
teman-teman yang sampai pelaksanaan. Jadi mulai dari kemarin terus hari ini besok sampai Kamis itu masih digunakan untuk ANPK untuk jenjang yang SMP. Hari ini adalah hari terakhir untuk gelombang yang 1, besok akan dimulai untuk yang gelombang 2. Makanya nanti untuk jenjang manusianya itu belum keluar. Nanti kalau dia yang sampai sudah selesai, kalau dia akan muncul untuk yang menu simpan atau menu update untuk kesiapan di akhir. Terus nanti di menu sekolah. Kalau nanti untuk biodata, nanti untuk biodata siswa itu belum akan muncul datanya. Nanti menu biodata ini dia akan muncul kalau data di BUAN dia sudah menjadi TNT atau sudah digenerate nopesnya. Kalau sekarang kan terus sampai ke tahap yang ini. Baru sampai ke tahap yang sampling. Sedangkan nanti untuk proses di ANPK-nya itu nanti adalah dari posisi ditarik ke BUAN, lalu sampling dan juga nanti generate. Nah, nanti kalau sudah generating nopes baru nanti bisa ditarik ke web di ANPK-nya. Seperti itu. Terus nanti di menu AN itu nanti ada beberapa menu, nanti ada fakta identitas, ada komputer protor, ada pengaturan sesi dan kartu dan sebagainya. Nanti untuk di sekolah itu nanti yang perlu jenengan lakukan adalah kalau belum ada komputer protornya nanti silakan ditambahkan. Tapi kalau sudah ada komputer protornya, ya udah nggak perlu menambahkan ulang. Kalau untuk pengaturan sesi ini biasanya nanti akan dimulai ketika sudah pelaksanaan prediksi. Kalau pengalaman kemarin yang SMP itu untuk yang simulasi itu masih menggunakan data yang siswa yang bukan sebenarnya. Jadi masih menggunakan data yang dummy. Cuma nanti ketika sudah masuk ke tadi bersih, itu kemarin yang SMP sudah mulai menggunakan data yang semestinya, data yang aslinya. Makanya nanti ketika mendekati tadi bersih itu fungsi di BUAN sudah akan ditutup dan juga dilakukan generating nomor peserta seperti itu. Nanti untuk yang pengaturan sesi. Jadi kalau nanti untuk yang pelaksanaan simulasi itu nanti belum ada pengaturan sesi. Nanti cek kelengkapan data, nanti sekolah akan muncul. Terus kartu login. Nanti sini adalah muncul untuk kartu saat dengan melakukan prediksi. Tentu ini masih kosong karena memang belum ada peserta didiknya. Terus nanti ketika pelaksanaan nanti masih ada data hadir, berapa siswa yang sudah berangkat, nanti dilakukan pendataan. Kalau ini belum, nanti akan nanti bisa dilakukan ketika nanti akan menjelang pelaksanaan di Terus nanti untuk nanti untuk aplikasinya, untuk aplikasi di ANPK itu masih nanti bisa dengan Google lewat web ANPK. Lalu nanti di bagian yang download berkas, nanti di request ke sini nanti ada, silakan dengan klik. Nah nanti silakan sini di. Nanti untuk unggulnya nanti disesuaikan dengan spek komputer jenengan. Misalkan jenengan menggunakan OS yang 64 bit, nah maka nanti harus perlu yang Windows 64. Kalau jenengan menggunakan yang Windows 32, itu dia tidak akan bisa running, tidak bisa jalan. Dan nanti perlu
sesuaikan dengan kondisi di kontrol itu semuanya. Apakah menggunakan 32 bit atau 64 bit. Nah, nanti kali sedikit diklaim komputer prosesornya. Dan juga nanti untuk exam prosesornya. Nanti untuk komputer protokol yang digunakan untuk melakukan release kode, lalu mengatakan user dan sebagainya itu dalam komputer atau menggunakan aplikasi komputer processor. Sedangkan untuk yang exam processor digunakan untuk yang peserta didiknya. Kalau kali sebelum menjalankan komputer menggunakan komputer browser itu perlu dilakukan ekstrak terlebih dahulu. Jadi nanti di ekstrak itu baru jalankan aplikasi komputer browsernya. Bapak Ibu mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melakukan bisa unmute, lalu silahkan nanti bertanya lewat mungkin mikrofonnya sudah disediakan di masing-masing konbil bawah itu. Ini baju sama ini ke sekolah. Saja apa? Satu yang itu. Yang ini kan begitu? Yang tadi ini baca tuh? Ya nggak apa-apa. Bisa aja. Ini yang tadi ini. Iya nggak Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan. Akuan. Apa lah? Ini aja. Ini kan yang penting itu. Ini sampai. Ini yang penting kan. Suaranya kurang jelas Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Tadi apabila kamu bagian masuk, minta tolong disalurkan SD-nya. Terima kasih. So untuk pembagian masuknya di Kalau dibagikan kalau SD-nya apa? oh iya siap oke siap oke. Jadi bisa nanti tak kasih username-nya dan juga nama sekolah dan juga ini aja nanti passwordnya biar nanti jadi kan nggak salah klaim tuh masuk ke sekolah lain. Oke Putri, terima kasih Bu. Oke, ini ada yang sudah melakukan pertanyaan lewat chat. Untuk yang SD regroup apakah istilahnya masih ada tidak? Nah, nanti untuk yang regroup tentu kan dia sudah tidak lagi melaksanakan AN ya. Nah, maka nanti tentu untuk apanya tidak aktif. Itu untuk kalau yang ini. Terus nanti untuk yang bio AN, kalau ini sudah digenerate apakah masih jadi gini? Ketika dia sudah digenerating data, terus dengan melakukan pembaharuan di dashboarding, tentu nanti masih bisa masuk atau bisa kita tarik lagi ke bio AN-nya. Jadi masih bisa dilakukan perbaikan data.
Jika nanti sudah kita bagikan akunnya, itu nanti silahkan dengan cross check videonya. Nanti kalau ada sesuai yang belum sesuai datanya, silakan dengan lakukan updating, baik itu via downloading maupun via profile picking. Gitu. Oke, itu ada lagi Mbak Ibu, silakan dihidupkan ininya, mikrofonnya. Sambil saya lakukan pendating yang videonya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman penonton yang mau mengajukan pertanyaan. Iya, Tangan. Ya boleh. Dan ini kan dua namanya. satu aja. Komunikasi sepertinya diperbanyak oleh